Ya, teman-teman, Insight Learners, Insight Leaders, ketemu lagi nih di channel Reka Baru dengan saya Hura, Chairman dan Co-founder daripada Insight Web Academy. Ini adalah learning platform yang kita sebut sebagai belajar dan berkembang ya, berdasarkan teknologi, kemudian mengutilize local wisdom. Itu motto kita. Ini video kita yang ke-6. Kali ini kita coba jalan-jalan ke Malaysia, The Truly Asian. Itu juga kesan saya waktu pertama kali saya datang ke Malaysia, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ya. Kebetulan juga ya, ini kan kita mendekati tahun baru Imlek, dan kebetulan saya sekarang lagi di Malaysia nih. Jadi nanti akan ada beberapa cerita yang live langsung saya coba share apa yang saya lihat terkait dengan perayaan Imleknya. Imlek dan juga inovasi apa sih yang ada ya di dalam perayaan tahun baru Imlek. Waktu itu saya kebetulan keliling waktu itu kalau nggak salah ke Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pertama kali ke Malaysia, yang buat saya sih kesan awalnya itu memang ada sih yang dibilang the truly Asia. Karena kita ngelihat ini kayak pertemuan budaya dari 3 budaya Asia besar ya. Kita bicara tentang China, India, dan Melayu yang bertemu. Dan semuanya itu agak sedikit original ya kalau waktu yang saya ingat di sana. Karena saya waktu ke sana itu untuk bertemu dengan co-supervisor PhD saya yang kebetulan tinggal di Malaysia dan menikah dengan orang sana, dan dia sempat orang Jerman ya, dan dia yang sedikit memperkenalkan budaya Malaysia dengan kacamata orang Jerman, tapi dia profesor di dalam hubungan antar budaya ya, profesor untuk religion sociology, professorship dia. Itu yang memperkenalkan saya. Dan yang unik itu Malaysia ya, ternyata campaign dia The Truly Asian yang dia launch di tahun 1997 sampai hari ini masih dipakai loh. Dan itu salah satu campaign untuk pariwisata yang paling sukses seingat saya. Karena di waktu yang sama, waktu itu Indonesia juga ada campaign yang agak-agak mirip deh. Tapi di Jerman, yang The Truly Asian itu benar-benar mendapatkan buy-in-nya di dalamnya. Dan cukup konsisten. Apa yang saya dengar waktu itu saya lagi kuliah di Jerman, lagi ngambil S3, kemudian waktu saya mulai bekerja di sananya, datang ke Malaysia, bahwa kita itu seakan-akan nggak perlu jauh-jauh, di Malaysia kita bisa ngelihat budaya Melayu, budaya India, dan budaya Chinese yang relatif original dengan flavor modern. Itu yang saya ingat. Ya, satu lagi nih kalau kita ngomong tentang diversity is business ya, Truly Asia di Malaysia. Yang menarik bukan hanya pariwisata loh yang mereka berkembang dengan konsep menonjolkan diversity dengan multi etnik dia ya, Cina, India, dan juga Melayu. Tapi juga di higher education kita ngelihat angka jumlah mahasiswa asing yang datang untuk kuliah di Malaysia ini dari tahun ke tahun ini bertambah terus jumlahnya. Teman-teman saya sekarang ternyata banyak ya, teman-teman saya yang anaknya itu dikirim untuk kuliah di Malaysia. Mereka banyak mempertimbangkan Australia, Cina, Malaysia, dan milihnya Malaysia ternyata. Nah, di sini alasannya apa sih kalau kita coba ngelihat ya? Salah satunya kita bicara tentang Truly Asia tadi ya. Karena ada suatu kedekatan budaya dan adanya suatu kedekatan lokasi. Jadi enak datangnya, dan penyesuaian dirinya mungkin nggak terlalu repot-repot gimana lah, kita punya pilihan ya di sananya. Karena kalau kita ngelihat kan ternyata dari angka mahasiswa asing yang ada di Malaysia, nomor satunya itu Cina loh. Nomor 2-nya mana yuk? Coba tebak. Indonesia itu nomor 2. Setelah itu nomor 3 dan 4-nya itu ada Bangladesh dan ada Pakistan. Yang kurang lebih kan merefleksikan etniknya mereka ya. Ada Cina, kemudian ada Melayu, dan ada India di sananya. Jadi ada suatu kedekatan budaya dan kedekatan lokasi. Kita ngelihatnya di sini. Yang kedua yang mereka juga tonjolkan value for money ya. Karena kalau dibandingkan, tadi saya cerita misalnya teman saya dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Australia, mereka ceritanya lebih value for money. Apalagi dibandingkan dengan UK atau dibandingkan dengan US ya. Dan di value for money yang ketiga, itu kualitas pendidikan mereka nggak jelek. Mereka punya satu universitas yang ada di top 100 di situnya. Kemudian mereka punya 7 universitas nih yang masuk di top 300. Jadi orang punya pilihan.
Di samping itu di Malaysia kan mereka punya kayak semacam 3 tipe universitas ya. Public university yang punya pemerintah, yang kualitasnya nggak jelek. Yang swasta, jadi universitas Malaysia yang swasta itu juga nggak jelek. Dan terakhir mereka punya international university ya. Yang mana kalau kita ngelihat dari awalnya, international university itu kan awalnya untuk apa? Supaya orang Malaysia itu nggak harus langsung ke luar negeri gitu. Mereka bisa kuliah di Malaysianya. Yang sekarang ini menjadi salah satu destination untuk international student kuliah di Malaysia ya. Misalnya kita pernah dengar Monash dari Australia, Nottingham dari UK, yang kualitasnya juga nggak jelek loh dua-dua ini. Dan mereka buka cabang di sana. Dan tentunya dengan tren yang baru nih, adanya dual degree ya. Sekali kuliah di 2 tempat, adanya dual degree itu kan juga menaikkan tingkat komposisi daripada mahasiswa asing. Terakhir tentunya Malaysia itu menawarkan adanya multiple language ya. Jadi sekali tepuk itu langsung dapat semuanya lah. Deket, nggak terlalu culture shocknya lebih bisa di manage, value for money. Kemudian kualitas universitasnya juga nggak jelek. Dan terakhir multiple languages. Karena sana kan bahasa ofisialnya Melayu, kemudian Inggris, banyak orang dia bisa bahasa Chinese, bahasa Tamil di dalamnya. Jadi multiple language dan suasananya juga suasana kosmopolitan. Jadi seakan-akan satu langkah itu kita udah mulai belajar yang namanya globalisasi, gaya hidup internasional itu kita dapat di Malaysia. Nah itu yang mereka kombinasikan dengan pariwisata, Truly Asia, dan tentunya permainan diversity ini juga ke arah mereka kan banyak juga orang yang Malaysia mau berobat ya, itu kan juga banyak, tapi mungkin saya tidak cerita lagi lebih lanjut. Kita masuk ke temanya FDI, Foreign Direct Investment. Karena saya setelahnya saya juga sering beberapa kali ke Malaysia, kebanyakan untuk mengajar atau memberikan pelatihan, biasanya dikirim dari head office Jerman, kemudian di sana. Nah di situ saya mengenal lagi yang berikutnya sisi daripada Malaysia ya, yang kalau kita ngelihat di Global Innovation Index, itu Malaysia dalam aspek ini nomor 1 loh. Kita bicara tentang high tech export ya. Dia nomor 1 loh. Waktu itu klien saya adalah Siemens, Infineon, Osram ke sana. Saya biasanya ke sana mengajar untuk para manajernya di sana, mewakili head office dari Jerman. Memang menakjubkan sih bagaimana Malaysia itu bisa attract big name di dalam high tech, khususnya di area semiconductor. Waktu itu kan saya megang Infineon ya. Kemudian salah satu investor terbesar Malaysia kan Intel ya, dengan investasi yang luar biasa. Begitu satu gede masuk, yang lainnya ini masuk loh. Dan itu terrefleksikan di Global Innovation Index-nya. Terkait dengan inovasi, karena video ini kan kita bicara tentang inovasi ya. Pertama, kalau dengan kata-kata The Truly Asian itu kan sesuai dengan yang sering saya bilang ya, bahwa diversity itu adalah modal untuk creativity, dan creativity itu dasar untuk inovasi. Ini kan Malaysia sudah ada motonya ke arah sana ya. Kemudian kita ngelihat memang ternyata kekuatan Malaysia itu berhubungan dengan high tech export, juga kreatif good export. Malaysia cukup balance ya kalau dalam konteks input dan output. Juga kalau kita bicara tentang 7 segmen daripada inovasi, tidak ada yang benar-benar di atas, tidak ada yang benar-benar di bawah ya. Rata-rata rankingnya di antara 34, kemudian 38, 51, 26, 41, 39, 41, more or less lah 10 plus 10 minus di dalamnya. Yang menarik, nah sekarang kalau kita bicara tentang Malaysia ya, biasanya kalau tahun baru Cina itu apa sih orang-orang yang banyak kelihatan ya, biasanya kan warnanya adalah warna-warna merah di dalamnya, mungkin ada angpau. Berikutnya kan orang akan sering bicara, kalau di Indonesia juga sama lah harusnya, tentang show ya. Kamu show apa? Akan ada 12 hewan tuh di dalamnya. Mungkin saya mau cerita sedikit ya. Ada satu buat saya gerakan, bukan gerakan ya, kayak suatu buat saya sih inovasi ya. Datuk Joyap, saya termasuk salah satu penggemar dan juga muridnya dia ya. Kalau saya ngelihat yang saya menarik dari Datuk Joyap ini, atau inovasi yang dia kerjakan ya, bagaimana dia kayak seakan-akan buka resepnya tukang sulap,
buka rahasianya tentang apa, bukan rahasia sih, kayak yang namanya show, sehingga kita semuanya bisa belajar tema ini dengan lebih transparan ya. Beliau menerjemahkan buku-buku penting untuk kita bisa lebih mengerti tentang yang namanya Shio. Itu kan benar-benar sebenarnya ilmunya kan namanya Pazi. Ada yang namanya Pazi, ada yang namanya Feng Shui, ada yang namanya Qimeng, ada yang namanya Mianxiang. Jadi ada beberapa hal yang beliau sebut, Dato' Choyap mengkoinkan dengan namanya metafisik di dalamnya. Yang menarik di sini kan, prinsipnya dia itu adalah bagaimana membuka lebar pengajaran sehingga sebanyak mungkin orang bisa belajar. Dan ini bisnis modelnya luar biasa loh. Sekarang ini conference yang sedang saya datangi itu pesertanya sekitar 10.000, 15.000 orang, 12.000 mungkin dari 30-40 negara. Itu kan juga mendatangkan devisa ya. Begitu banyak orang dari luar negeri datang untuk mencari tahu sebenarnya tahun apa yuk, sekarang tahun 2023 tahun kelinci air, itu artinya apa gitu, di dalamnya. Salah satu acara yang di Malaysia, tapi bukan hanya di Malaysia sih, Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia, yang orang sering tunggu-tunggu itu adalah acara Feng Shui dan Astrologi punyanya Masli Academy of Chinese Metaphysics yang dikreat oleh Dato' Choyap. Itu satu acara yang sewaktu online 2 tahun terakhir itu bisa dihadirin oleh 30.000 lebih orang dari hampir 40 negara. Nah, saya yang mau cerita di sini, terutama terkait dengan Masli Academy of Chinese Metaphysics sebagai salah satu contoh dari inovasi made in Malaysia kalau untuk saya ya di sini. Di mana kita melihat Malaysia kan kita bicara tentang Asian. Jadi dia mencoba memasarkan atau menjelaskan suatu konsep dari horoskop yang biasanya kita identifikasikan dengan fortune teller. Tapi Dato' Choyap ini berhasil merubah bahwa ini bukan hanya tentang meramal ya, tapi ini adalah tentang mentransformasi diri kita, tentang personal development. Untuk saya inovasi yang pertama itu seakan-akan dia ini kayak semacam tukang sulap yang buka rahasia ya, buka rahasia ramalan, sehingga untuk kita itu hal ini bukan sesuatu yang kayak mengerikan gitu ya, karena ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu tentang Chinese Metaphysics, yang paling sering kita dengar biasanya ada yang namanya Feng Shui, itu kan yang melihat rumah, kemudian bagaimana ngatur rumah. Kemudian ada juga yang namanya Pazi, ini yang hubungannya dengan Chinese horoscope ya. Tapi sebenarnya Chinese horoscope itu bukan hanya tentang tahun lahir, tapi juga bulan, hari, dan bahkan jam. Kemudian mungkin pernah dengar juga tentang I Ching, ada lagi Qimeng Punjia, ada lagi yang dibilang date selection. Jadi banyak di sini. Nah, dia ini Dato' Choyap yang saya suka, yang pertama dia menerjemahkan semua buku. Dia ada menulis lebih dari 150 buku dalam bahasa Inggris, sehingga untuk kita punya aksesnya. Setelah itu dia bisa bicara dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan Western Management Concept. Misalnya kemarin dia bicara tentang Good Mindset, dia bicara tentang 10X, jadi istilah-istilah yang sering kita dengar di manajemen. Yang kedua, inovasi yang dia buat, dia memberikan akses bahwa yang namanya ngitung, kayak menghitung Pazi, tanggal lahir, menghitung Qimeng Punjia, itu semuanya dilakukan dengan komputer, teknologi BIS di dalam. Bahkan versi yang terbaru sudah memakai AI. Dia Dato' Choyap itu dia berinovasi mulai dari 10-15 tahun yang lalu ya. Dia dengan cepat mengadop yang namanya online learning. Dari awalnya dia jualan CD, online learning sampai dengan live streaming selama 3 tahun terakhir dengan peserta yang luar biasa. Jadi benar-benar memakai teknologi, benar-benar berinovasi ya, selalu membuat sesuatu yang baru, termasuk selama pandemi. Kita baru mulai mau bergerak, dia udah punya studio duluan nih, dan dengan studio itu dia bisa memanfaatkan, mengoptimalkan yang namanya live streaming learning. Kemudian yang ketiga, dia juga memainkan kayak kalau kita ngomong the true Asian ya, bahwa Malaysia dengan budaya Cina-nya dia, tapi ternyata dia accept karena dari peserta dan audiensnya dia itu ada orang lain, kemudian ada orang India, bahkan sekarang ini mendunia.
dari segala macam bangsa, lebih dari 30-40 negara loh yang datang ke acaranya dia. Dan terakhir dia membuat tema-tema yang ceritanya ancient wisdom itu bagaimana mengerti dan menerjemahkan dalam konteks-konteks manajemen modern di dalamnya. Yang namanya sekarang cryptocurrency itu kalau diterjemahkan dengan konsepnya metafisik itu seperti apa. Kemudian yang namanya online itu seperti apa. Nah, itu yang menarik. Ya, teman-teman, semoga jadi dapat sedikit masukan lagi ya beberapa inovasi dari Malaysia yang kita mulai dengan True Nation, bicara tentang pariwisata dan education yang Malaysia bisa memposisikan dirinya sebagai hub. Kemudian yang kedua foreign direct investment, dia cukup fokus dengan motor investasi daripada Intel menjadi pusat semiconductor dan electronic industry ya, bukan hanya di Malaysia tapi juga di dunia. Ini kita bisa lihat juga dari Global Innovation Index. Dan yang ketiga, saya memperkenalkan mungkin yang unik ya karena sekarang sedang mendekati tahun baru Cina, konsep daripada Mastery Academy of Chinese Metaphysics yang di-create oleh Dato' Joyak di tahun 2001-2020. Hampir 20 tahun. Ya teman-teman semuanya, kalau merasa videonya ada gunanya, tolong like, subscribe, dan juga bagi-bagi dengan teman-teman yang lain. Tentunya komentar-komentar saya tunggu. Tapi untuk teman-teman yang merayakan Kongsi Facai, Xinian Kuai Lo, selamat tahun baru Cina semuanya. Semoga di tahun kelinci air ini menjadi tahun yang terbaik untuk teman-teman.